Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini adalah mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknologi Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang himpunan. Untuk itu, sebelum kami menjelaskan materi tentang himpunan, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya dahulu. Pertama, perkenalkan saya Reniwan Farizi. Kemudian di sebelah saya ada rekan saya bernama Rizwan. Yang ini bernama Mikael Cantona Seotang, sebelahnya lagi bernama Rizky Hamdani, dan rekan saya yang paling ujung bernama Dwiki Darmawan. Baiklah, untuk pertama menjelaskan materi tentang himpunan akan disampaikan oleh rekan saya Rizwan. Rekan saya silakan. Himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang memiliki ciri atau sifat yang jelas, sehingga dapat ditentukan apakah suatu objek termasuk atau tidak termasuk dalam kumpulan tersebut. Sebelum memahami elemen dan notasi himpunan, ada dua, yaitu elemen anggota himpunan. Setiap objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota. X elemen A dan X adalah anggota A, dan X bukan anggota A, dan X bukan termasuk anggota A. Contoh, apel anggota A, pisang bukan anggota A. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizky Hamdani. Rizky, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menuliskan himpunan. Yang pertama, daftar anggota yaitu roster himpunan A yang terdiri 1, 2, 3, 4. Yang kedua, notasi pembentuk himpunan, itu B adalah himpunan berisi elemen X, di mana X bilangan genap kurang dari 10. Yang ketiga, deskripsi verbal, yaitu himpunan C sama dengan himpunan warna dasar. Baik, di sini ada juga jenis himpunan. Jenis himpunannya itu ada 3, yaitu himpunan kosong, tidak memiliki anggota. Contoh, A adalah himpunan berisi elemen X yang merupakan di mana X yang merupakan bilangan genap banjir. Yang kedua, himpunan semesta, himpunan yang memuat semua objek pembahasan. Contohnya himpunan S sama dengan 1, 2, 3 sampai 20. Yang ketiga, berhingga dan tak berhingga, itu jumlah anggota dapat dihitung berhingga ada tidak terbatas atau tak berhingga. Baik, selanjutnya hubungan antara himpunan. Itulah 3, itu himpunan bagian. A himpunan bagian B jika semua anggota A terdapat di B. Contoh, 1, 2 himpunan merupakan himpunan bagian 1, 2, 3, 4. Yang kedua, himpunan saling lepas, itu 2 himpunan tidak memiliki anggota. Yang sama contohnya itu kucing, anjing, dan apel jeruk. Yang ketiga, himpunan sama. A sama dengan B jika kedua himpunan memiliki anggota sama persis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mikael. Kepada Mikael, silakan. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan notasi himpunan, yang dimana pertama itu ada gabungan, dimana menggabungkan semua anggota dua himpunan. Contohnya A gabungan B, yang berarti semua anggota A dan B. Berikutnya ada irisan, anggota yang sama pada kedua himpunan. Dicontohkan A irisan B, anggota yang dimiliki bersama. Kemudian ada selisih, anggota A yang tidak ada di B, A selisih B hanya anggota yang khusus dimiliki oleh A. Terakhir ada komplemen, anggota di semesta S tetapi tidak ada di A. A komplemen berarti S selisih A. Berikutnya ada diagram Venn dan kardinalitas. Diagram Venn menggambarkan hubungan antar himpunan dengan lingkaran perpotongan. Fungsinya irisan, gabungan, selisih, himpunan bagian, dan saling lepas. Jumlah anggota atau yang kita sebut dengan kardinalitas, yaitu adalah banyak elemen dalam sebuah himpunan. Notasi, contohnya A sama dengan A merupakan apel, jeruk, mangga, berarti A notasi sama dengan 3. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya sendiri akan melanjutkan. Akan saya lanjutkan untuk peranan himpunan dalam matematika. Peranan himpunan dalam matematika.
Himpunan adalah dasar bagi berbagai materi, yaitu ada logika matematika, aljabar, relasi dan fungsi, probabilitas dan statistika, yaitu memudahkan pemahaman struktur data, pengelompokan data, dan hubungan antar objek. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Ricky. Pada Ricky kita persilakan. Saya akan menjelaskan materi tentang himpunan tadi. Di sini ada penerapan himpunan dalam kehidupan nyata. Dengan contohnya di sini kita ambil kasus di supermarket. Di supermarket itu ada pengelompokan barang berdasarkan kategori. Misalnya kategorinya itu kebutuhan harian, makanan, minuman dan sebagainya. Sebagai contoh, di sini ada himpunan A yang isinya makanan, dan B itu adalah minuman. B itu adalah himpunan yang berisikan anggota minuman. Jadi A itu irisan B. Jadi gunanya himpunan di supermarket ini untuk mengatur rak dan inventaris. Yang kedua itu contohnya ada di kontak AP. Kontak AP itu kan ada pengelompokan. Jadi bisa dikelompokkan menurut rekan kerja, keluarga, atau teman kuliah misalnya. Jadi kita ambil contoh di sini, misalnya A itu adalah keluarga. A itu adalah himpunan yang berisi keluarga. Yang B itu adalah himpunan yang berisi kontak kerja. Jadi A itu adalah irisan dari B. Ini selanjutnya himpunan di dunia digital. Contohnya itu Netflix. Di Netflix itu kan ada pengelompokan berdasarkan kategori, misalnya berdasarkan genre, wishlist, atau segala macam. Nah, kita ambil contoh di sini, himpunan A itu berisikan misalnya genre horor, ya kan? A itu adalah berisikan film-film genre horor. Yang B itu himpunan yang berisikan genre komedi. Jadi kan A itu irisan dengan B. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Berikutnya kami akan menjelaskan contoh soal himpunan yang akan dimulai oleh. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh soal untuk yang pertama, yaitu tentang irisan. Pertama kita diketahui himpunan A berisikan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua ialah himpunan B. Himpunan B terdiri dari 3, 4, 6, dan 7. Maka kita akan menentukan A irisan B. Irisan adalah anggota yang sama di kedua himpunan. Berarti kita akan mencari anggota himpunan di masing-masing bilangan yang bernilai sama. Di sini kita bisa lihat anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan B 3, 4, 6, dan 7. Di sini anggota A memiliki 4, himpunan A memiliki 4, dan anggota himpunan B memiliki 4. Jadi A irisan B sama dengan 3 dan 4. Nah, selanjutnya contoh soal yang akan diberikan oleh rekan saya Rizwan. Pak Rizwan, silakan. Saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu penjelasan tentang himpunan. Yaitu contoh soalnya ini, yaitu himpunan A yang berisi tentang apel dan jeruk. Yang himpunan B yang berisi mangga, dan jeruk. Jadi kita harus mencari himpunan gabungan,
yaitu himpunan A gabungan B apel dan mangga dan jeruk. Jadi diketahui di sini ada mangga, apel, dan jeruk. Jika semuanya ini sudah diketahui, maka ini yang digabungkan, yaitu himpunan A gabungan B, yaitu apel, mangga, dan jeruk. Baik, itu saja jawabannya. Lanjut ke nomor 3 yang dijelaskan oleh Michael Cantona. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan soal nomor 3 yang membahas tentang selisih. Selisih dengan simbol, misalkan diketahui himpunan A yang beranggotakan atau berelemenkan 1, 2, 3, 4, 5. Yang B 1, 3, 6, 8. Berarti A selisih B sama dengan elemen A, anggota A yang tidak ada di B. Anggota A yang tidak ada di B adalah 2, 4, dan 5. Berarti A selisih B adalah 2, 4, dan 5. Soal nomor 4 akan dijelaskan oleh teman saya bernama Ricky Dermawan. Ricky Dermawan, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan untuk menjelaskan tentang soal himpunan. Yang akan saya bahas kali ini adalah komplemen. Komplemen itu himpunan yang semua anggotanya termasuk ke dalam suatu himpunan. Jadi misalnya di sini himpunan A ini tadi itu misalnya komplemen himpunan semestanya itu 134. Jadi untuk himpunan A nya itu 1, 2. Berarti komplemen itu adalah 3 dan 4. Komplemen itu adalah 3 dan 4 karena himpunan S atau anggota semesta itu 1, 2, 4 dan yang anggota A itu 1 dan 2. Jadi anggota semesta yang tidak ada di A itu 3 dan 4. Maka dari itu A komplemen adalah 3 dan 4. Dibahas oleh Rizky Hamdani. Dipersilakan Rizky Hamdani. Ya. Baik, di sini saya akan membahas soal cerita tentang himpunan. Yaitu diketahui himpunan tentang irisan. Diketahui himpunan A itu siswa yang suka matematika. Matematika itu ada berapa orang?
berdiri, Taufik, Ika dan Iksan. Dan himpunan B, siswa yang suka IPA, yang menyukai IPA, suka IPA. Suka pertama dari IPA itu Taufik, Randy, dan Yuki. Jadi di sini ada yang dari sana itu A tulisan B. Jadi yang tidak ada yang ada di himpunan A yang B dan B itu Taufik. Jawabannya A tulisan B sama dengan Taufik. Dan kenapa A tulisan B sama Taufik? Karena yang sama itu dari himpunan A dan B itu Taufik. Sekian dari contoh soal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, itulah dari hasil presentasi kami, dan kami juga sudah memberikan beberapa contoh soal. Mudah-mudahan teman-teman di rumah dapat memahaminya. Dan saya mewakili rekan-rekan saya. Dengan ini saya mengucapkan mohon maaf jika ada kurang dari penyampaian kami. Dan kami di sini ingin pamit undur diri. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.